Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari Mabadi Fikih Juz 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surat Al-Fatihah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan, yaitu kita lanjutkan membahas bab tayamum. Oke, silakan disimak baik-baik dan dimaknani kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu likulli fardin. At-tayammumu tawi tayamum. At-tayammumu tawi tayamum iku likulli fardin kedue saben-saben fardu. Iku likulli fardin kedue saben-saben fardu. Yajibu wajib apa at-tayammumu tayamum likulli fardin kedue saben-saben fardu. Wa yusolli lan salat bitayamumi kelawan tayamum al-wahidi kang siji ma ing perkara syaa kang karep sapa wong minas sunani saking pira-pira sunat wa nawafili lan pira-pira sunat. Sama ya, sunan dan nawafil itu maknanya sama-sama sunat. Minas sunani saking pira-pira sunat wa nawafili lan pira-pira sunat. Wudu'ul jarihi utawi mertelaake wudune wong kang duweni catu. Mertelaake wudune wong kang duweni catu. Catu itu luka. Wudu'ul jarihi utawi wudune mertelaake wudune wong kang duweni catu. Al-awalu, permasalahan pertama. Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man. Iku fi badanihi ing dalem badane man. Apa jarahon catu. Ya durruhu kang bahayani ing jarhon. Ya durruhu kang bahayani ing jarhon apa alma'u banyu. Ya jibu mongko wajib alaihi ing atase man. Apa ghusul a'dha'i masuh pira-pira anggota as-shahihati kang waras. Apa ghusul a'dha'i masuh pira-pira anggota as-shahihati kang waras. Wa tayammumu lan tayamum badalal ghuslil udwil jarihi hale dadi gantine masuk anggota kang kena catu. Asani keadaan kedua kami pindho iku idza kana ing dalem nalikane ana opal jarihu catu iku fi adwin ing dalem anggota min a'dha'i tayamumi saking pira-pira anggotane tayamum yajibu mongko wajib apa takmimuhu meratani udwin biturabi kelawan lebu. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa aturabu lebu. Lebu iku ya durruhu bahayani apa turab ing jarhun ya tasiru mongko ngringkesa sapa wong ala ghuslis salimi ing atase masuh anggota kang waras. Anggota kang waras. Wa yajibulan wajib apa ayadatus sholat imbaleni sholat. Wa yajibulan wajib apa ayadatus sholat imbaleni sholat ba'dal bur'i ing dalem sakwuse waras. Al jabiratu utawi mertelake wong kang duweni blebet. Blebet itu perban atau perban itu
Yajibu wajib apa almasku ngusap alal jabirati ing atase blebet. Yajibu wajib apa almasku ngusap alal jabirati ing atase blebet bil ma'i kawan banyu. Idza kana ing dalem nalikane ana. Idza kana ing dalem nalikane ana apa ghuslul udwi apa ghuslul udwi masuk anggota. Iku ghuslul udwi masuk anggota iku dharron bahayani. Wajibuan wajib apa atayamum mutayamum badala ghuslil udwi halih dadi gantine masuk anggota. Wajibuan wajib apa atayamum mutayamum badala ghuslil udwi halih dadi gantine masuk anggota. Badala ghuslil udwi halih dadi gantine masuk anggota al-maridi kang loro. Al-maridi kang loro. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang tayamum. At-tayammumu likulli fardhin. Yajibu at-tayammumu likulli fardhin wa yusalli fit tayammumi al-wahidi ma syaa minas sunani wa nawafil. Ini membicarakan tentang masa berlakunya tayamum. Jadi tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali ibadah fardu. Satu kali ibadah fardu, tetapi bisa digunakan untuk berkali-kali ibadah sunnah. Misalnya begini, sebelum sholat duhur kita tayamum. Nah, setelah sholat duhur kita mau sholat asar itu harus tayamum lagi meskipun kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, kemarin yang membatalkan tayamum itu yang pertama segala sesuatu yang membatalkan wudhu ya. Yang kedua ru'yatul melihat air sebelum masuk sholat dan murtad. Misalnya setelah sholat duhur kita sudah habis waktunya, kemudian kita mau sholat asar. Nah, itu kita wajib wudhu lagi, tayamum lagi. Karena tayamum tadi sudah habis masa berlakunya digunakan untuk melaksanakan sholat duhur. Nah, jadi masa berlaku tayamum itu tidak sama dengan wudhu dan mandi. Jadi kalau wudhu itu bisa kita gunakan untuk ibadah fardu berkali-kali selama belum batal, sebelum melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Tapi kalau tayamum itu meskipun misalkan setelah sholat duhur itu dia tidak batal seperti batalnya orang wudhu, misalnya dia belum kentut, dia belum menyentuh laki-laki lain dan sebagainya, dia tetap harus tayamum lagi ketika akan sholat asar. Karena tayamum itu hanya untuk satu kali ibadah fardu, tetapi kalau untuk ibadah sunnah itu bisa berkali-kali digunakan. Misalnya setelah sholat duhur itu mau ngaji, kemudian mau iktikaf, mau ibadah lain yang menuntut dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, itu boleh kalau ibadah sunnah. Tapi kalau untuk ibadah fardu, tayamum hanya berlaku satu kali. Setelah itu harus tayamum lagi. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi masa berlakunya tayamum hanya untuk satu kali ibadah sunnah dan bisa digunakan untuk satu kali ibadah wajib dan bisa digunakan untuk banyak ibadah sunnah. Ingat ya, jadi tayamum itu satu kali untuk ibadah wajib. Kalau sunnah bebas, mau dilakukan berkali-kali juga boleh. Tuh, masa berlaku tayamum likulli fardhin. Sekarang wudhu'ul jarihi, wudhunya orang yang punya luka. Jarih itu luka. Nah, nanti dalam pembahasan yang lebih tinggi itu ada luka itu ada istilahnya sendiri, ada tingkatannya. Kalau luka hanya terlihat dagingnya, mengelupas terlihat dagingnya, itu namanya apa? Terus kemudian kalau luka sampai terlihat tulangnya, itu namanya apa? Itu beda-beda dalam fikih ya. Sekarang wudhu'ul jarihi, wudhunya orang yang terluka. Nah, ada beberapa opsi atau beberapa pembahasannya. Ada dua pembahasan ya, kira-kira 2 apa 3. 2. Yang pertama, mangkana fi badani jarhun yadur ma'u yajibu alaihi ghusl a'dha'is sahihati wa tayammum badal ghuslil 'udhul jarihi. Nah, apabila di badan apabila luka itu berbahaya kena air, maka misalnya anggota wudhu itu kan
wajah, tangan, kemudian sebagian kepala dan kaki yang fardu. Nah itu. Nah misalnya ada luka di pipi sini misalnya ya, luka, dan luka itu kalau terkena air berbahaya itu bisa ada kalanya bertambah parah, ada kalanya kesembuhannya menjadi semakin lama apabila kena air. Maka dia hanya membasuh anggota wudhu yang sehat saja. Jadi pipinya tidak usah dibasuh, otomatis ya, tidak usah dibasuh. Tetapi dia menggantikan anggota yang tidak dibasuh tadi dengan tayamum. Jadi sesudah wudhu tayamum. Nah, misalnya lukanya nih luka yang anggota wudhu ya bukan anggota tayamum apa ya, kaki ya. Misalnya lukanya di kaki, di telapak kaki, di bawah mata kaki, karena wajibnya gitu kita basuhnya kan hanya sampai mata kaki. Misal lukanya di kaki, di telapak kaki. Luka ini kalau terkena air akan bertambah parah atau semakin lama kesembuhannya. Jadi ini kategori berbahayanya seperti itu. Nah, maka cara berwudunya adalah membasuh anggota yang sehat saja. Misalnya setelah wajah, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala. Nah, bagaimana dengan kaki? Dengan kaki ini diganti dengan tayamum. Meskipun ketika tayamum kita tidak mengusap kaki. Nah, itu caranya. Jadi setelah wudhu selesai, tayamum seperti biasa kemarin, sebagai gantinya membasuh kaki. Karena kakinya sedang terluka dan tidak boleh terkena air atau berbahaya ketika terkena air. Nah, itu kondisi pertama. Ketika lukanya tidak berada di anggota tayamum. Nah, bagaimana ketika luka itu berada di anggota tayamum? Misalnya di tangan atau di wajah. Nah, maka ditayamumi juga. Jadi setelah wudhu, misalnya lukanya di tangan. Kemudian karena berbahaya kena air, maka wudhunya cuma membasuh wajah, mengusap sebagian kepala dan membasuh kaki. Karena tangannya nggak boleh kena air kan. Nah, setelah itu tayamum. Tayamum itu jika tangan yang terluka tadi kena debu itu berbahaya, maka juga dilewati, tidak usah dibasuh. Tayamumnya wajah dan tangan satunya yang sehat saja. Atau begini, karena lukanya di tangan, maka wudhunya hanya mengusap wajah, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Tangan ini dilewati karena dia luka. Dan ditayamumi pun dia berbahaya. Artinya nggak boleh, ini steril nih, harus nggak boleh kena air, nggak boleh kena debu, terus steril. Maka tidak tayamum, tetapi ketika nanti sudah sembuh lukanya, dia wajib mengganti sholat yang dilakukan dengan cara bersuci seperti ini. Kondisi kedua ini tadi, yang lukanya di anggota tayamum. Gitu ya. Jadi kalau lukanya tidak di anggota tayamum, maka wajib menggantinya dengan tayamum setelah berwudu. Kalau lukanya di anggota tayamum, maka yang diwajib dibasuh adalah anggota yang sehat saja. Kemudian kalau memungkinkan ditayamumi, kalau tidak memungkinkan ya nggak usah ditayamumi, tetapi wajib mengganti sholat yang dilakukan dengan cara bersuci seperti ini. Sholatnya wajib diganti. Bukan berarti nanti sholatnya boleh ditinggalkan, tidak, tapi wajib diganti. Tetap sholat dengan cara bersuci sebisanya, tapi nanti wajib diganti setelah dia sehat, gitu ya. Nah, sekarang al-jabirotu, orang yang membicarakan atau pembahasan tentang al-jabiroh. Jabiroh itu orang yang mempunyai blebet-blebet, itu kalau kita analogikan bisa seperti perban. Nah, jadi luka, kalau tadi tayamum untuk anggota wudhunya orang yang terkena luka kayu itu terbuka, tidak ditutup. Nah, sekarang adalah bagaimana wudhunya orang yang lukanya di perban ditutup. Yajibul masal jabirati bil ma'idha karena khusul uti dorobi wajib utain badal khusul marid. Nah, kalau lukanya ini ditutup ini, dia masih memungkinkan untuk diusap dengan air, maka harus diusap dengan air. Misalnya tangannya ini diperban.
diperban atau digip lah istilahnya, yang penting ditutup lah, tangannya ditutup karena ada luka atau karena penyembuhan sebuah sakit gitu ya, penyakit. Nah ini karena kalau kita wudhu biasa itu tangan dibasuh, maka ini diusap saja, diusap ya kan. Kalau wudhu normal tangan harus dibasuh, berarti air harus mengalir. Nah karena ini sakit kemudian diperban, maka diusap saja dengan air. Kalau diusap itu nggak harus mengalir, penting basah. Nah, penting basah yang anggota. Tetapi jika membasuh ini membahayakan, maka dia dia tayamum. Misalnya ini nggak boleh kena air, perbannya nggak boleh kena air, kipnya nggak boleh kena air, maka tayamum, penggantinya adalah tayamum dengan debu tadi. Nah, diusap dengan debu. Jadi kalau tangannya kena luka diperban dan dikip, maka ketika wudhu itu yang lain sehat itu dibasuh seperti biasa, tapi yang sakit ini diusap saja. Tapi kalau diusap saja ini juga berbahaya, maka sebagai gantinya setelah berwudu tadi, tentu ini dilewati ya, kemudian bertayamum. Bertayamum sebagai gantinya mensucikan anggota wudu yang terluka ini tadi. Nah, seperti itu. Nah, ingat, tayamum ini adalah rukhsah atau keringanan sebagai ganti bersuci dari mandi atau wudu, tapi masa berlakunya juga terbatas hanya untuk 1 kali ibadah fardu. Tapi kalau untuk ibadah sunnah bisa dilakukan berkali-kali. Dan ini tadi adalah cara berwudunya orang yang punya luka yang tidak diperban atau tidak ditutup, dan juga cara berwudunya orang yang punya luka tetapi ditutup lukanya. Jadi bagaimana caranya berwudu seperti itu. Bukan berarti ketika ada luka parah dan tidak boleh terkena air kemudian tidak sholat karena tidak bisa berwudu, itu tidak seperti itu. Ada keringanan-keringanan agar bisa tetap melaksanakan sholat dengan berwudu atau tayamum atau dengan bertayamum. Tapi jika tadi ada satu kondisi yang dimana benar-benar parah untuk berwudu tidak bisa, ditayamumi juga tidak bisa, maka berwudu semampunya itu artinya anggota yang sehat saja, dan kemudian abaikan anggota yang sakit tadi, tetap sholat, tetapi ada kewajiban mengganti sholat-sholat yang dilakukan dengan cara berwudu yang terakhir tadi, dengan mengabaikan yang sakit tadi. Kalau sudah sembuh, maka sholat-sholat yang sudah dilakukan pada saat sakit tadi itu harus diganti. Baik, untuk hari ini kita cukupi sekian dulu. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.